Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Baik, pada kesempatan hari ini izinkan kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi mengenai at-tashbih dalam ilmu al-bayan pada mata kuliah ilmu balaghah atau stilistika Arab yang diajar atau diampu oleh Ustazah Iin Suryaningsih. Next. Anggota kelompok kami ada 3 orang. Yang pertama ada Amira Naila Azza, Muhammad Lutfan Al-Khairi, dan Zahra Safira El Fadiyah. Next. Baik, pada pembahasan kami kali ini akan mencakup 4 materi atau 4 pembahasan. Yang pertama adalah arkanut tashbih atau rukun-rukun tashbih, kemudian aqsamut tashbih, jenis-jenis tashbih, tashbih at-tamtsil beserta contohnya, dan tashbih ad-dimni. Next. Baik, arkanuhu at-tashbih akan disampaikan oleh Amira Naila. Kepada Amira, dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Lutfan. Ya, yang pertama kita akan membahas mengenai arkan wa tashbih, yaitu rukun atau usul-usul syarat tasbih. Pengertian tasbih ini sendiri adalah merupakan salah satu cara dalam menyampaikan sebuah makna, sebuah gagasan secara bahasa tasbih yang bermakna tamsil. Tamsil ini bisa kita artikan dengan penyerupaan atau perumpamaan. Perumpamaan ini adalah sesuatu yang tidak dapat diindrakan dengan sesuatu yang dapat diindrakan, seperti dilihat, didengar, dirasa. Perumpamaan ini adalah mengungkapkan sesuatu yang tidak pernah terjadi dengan mempersamakannya dengan sesuatu yang terjadi. Nah, ilmu tashbih ini sebagai kegunaannya ini salah satunya termasuk untuk memperjelas suatu makna yang tidak dapat diindrakan ini atau perumpamaan. Kemudian, seperti sebelumnya yang disebutkan oleh Lutfan, ilmu tashbih ini termasuk dalam ilmu bayan. Dan di sini terdapat pengertian tashbih menurut ulama bayan. Tashbih menurut ulama bayan adalah suatu istilah yang di dalamnya terdapat pengertian, penyerupaan atau keterikatan makna antara dua perkara. Dua perkara ini disebut musyabbah dan musyabbah bih. Sementara makna yang mengikat keduanya ini kita kenal sebagai wajah al-syabbah, dan kata sambung antara dua perkara itu disebut adat tashbih. Selanjutnya kita akan melihat ada di sini 4 rukun tashbih. Yang pertama musyabbah atau sesuatu yang diserupakan. Kemudian ada musyabbah bih, sesuatu yang diserupai. Yang ketiga ada wajah syabbah sebagai titik persamaan atau sifat yang terdapat pada kedua pihak. Lalu yang terakhir ada adat tashbih, huruf atau kata yang menyatakan penyerupaan, baik diucapkan maupun tidak diucapkan. Selanjutnya mengenai jenis-jenis tashbih akan dibahas oleh Saudara Lutfan. Untuk Saudara Lutfan dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah aqsamu at-tashbih atau jenis-jenis tashbih. Ada berbagai macam jenis tashbih atau macam-macam tashbih. Di antaranya adalah next,
Yang pertama ada tasbih mursal. At-tasbih al-mursal ma dzukirat fihi al-adat. Tasbih mursal adalah tasbih yang disebut adat tasbihnya. Bisa dilihat di sebelah kanan, contohnya seperti sirna fi lailin bahimin ka'annahul bahru zulaman wa irhaban. Kami berjalan pada suatu malam gelap gulita, malam itu bagaikan laut pada gelap dan menakutkannya. Di sini contoh adat tasbihnya adalah pada huruf kaf, pada kalimat ka'annahu. Untuk selanjutnya ada tasbih mufassal, yaitu at-tasbih al-mufassal man dzukira fihi wajah syabah. Tasbih mufassal adalah tasbih yang disebut wajah syabahnya. Bagaimana contohnya juga qalbuhu kal hijarah qaswatun wasalabatun. Hatinya seperti batu dalam keras dan kuatnya. Contohnya ada pada contoh wajah syabahnya ada di kalimat yang di warna merah. Next. Kemudian ada tasbih muakkad. At-tasbih al-muakkad ma huzifat minhul adat. Tasbih muakkad adalah tasbih yang dibuang adat tasbihnya, atau dibuang kata atau huruf yang menyerupai. Seperti contoh, al-ilmu nurun fil hidayah. Ilmu bagaikan cahaya dalam memberi petunjuk. Kemudian yang keempat ada tasbih mujmal. At-tasbih al-mujmal ma huzifa minhu wajah syabah. Tasbih mujmal adalah tasbih yang dibuang wajah syabahnya. Contohnya adalah anta kal qamar. Anda seperti rembulan. Next. Yang terakhir ada tasbih balik. At-tasbih al-balik ma huzifat minhul adat wa wajah syabah. Tasbih balik adalah tasbih yang dibuang adat tasbih dan wajah syabahnya, hanya menggunakan musyabbah dan musyabbah bihnya saja. Contohnya dari sebelah kanan, yaitu anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fawqan nurun. Engkau adalah matahari, engkau adalah bulan purnama, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Next. Tasbih at-tamsil yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahra Safira. Dipersilakan. Oke, baik. Materi selanjutnya yaitu ada tasbih tamsil. Nah, di sini ada jenis dan contoh-contoh dari tasbih tamsil. Oke, next. Bahasa tamsil yaitu bahasa yang dipakai untuk menggambarkan keadaan tertentu. Nah, secara leksikal berarti perumpamaan. Kemudian secara terminologis menyerupakan satu dengan yang lain. Oke, next. Nah, yang pertama itu ada tasbih tamsil. Tasbih tamsil adalah tasbih yang wajib sibihnya adalah berupa gambaran dari beberapa keadaan. Jadi pada tasbih tamsil ini wajib sibihnya berupa penggambaran atau penyerupaan musyabbah dengan satu rangkaian keadaan, bukan satu keadaan. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama yaitu al-ilmu bila amalin kasajari bila samari, yang artinya ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon tak berbuah. Nah, maksudnya dalam kalimat tersebut dapat diartikan bahwa wajib sibihnya yaitu pohon tak berbuah. Kenapa dikatakan sebagai tasbih tamsil? Karena pohon tak berbuah merupakan rangkaian keadaan di mana ada dua keadaan, yaitu pohon dan tak berbuah. Nah, seandainya hanya dikatakan bagaikan pohon, maka bukan rangkaian keadaan dan bukan tasbih tamsil. Oke, selanjutnya.
Di sini ada tasbih dimni. Nah, tasbih dimni adalah tasbih yang tersirat. Artinya baik musyabahnya dari musyababihnya, tidak disebutkan secara gamblang. Ada dua contoh dari tasbih dimni. Yang pertama yaitu Iza qatarta imron fahzar ada watahu, artinya jika engkau salah memperlakukan orang, maka berhati-hatilah terhadap permusuhannya. Yang kedua, man yasra asau lam yaskut inaban. Artinya barang siapa menanam duri, maka tidak mungkin dia memanen anggur. Oke, terima kasih dari pembahasan tamsil. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Amira Naila dan Zahra Safira atas pembahasannya. Atas pembahasan tentang at-tashbih dalam ilmu al-bayan. Mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.